jangan pernah membayangkan bahwa rencana Tuhan itu akan bisa terjadi Ya. dengan otomatis. Itu kan soal ekspektasi diri kita sendiri ya, Pastor ya. Iya. Dari tadi kita bahas tentang sisi itu. Bagaimana kalau dari sisi yang lain, orang lain berekspektasi kepada kita? Ketika hidup tidak sesuai dengan harapan, Ya. ya, karena mungkin kita sudah punya ekspektasi di awal gitu ya. Biasanya di usia-usia muda tuh, Sobat Reida. Ekspektasi sama cita-cita beda nggak sih? Ekspektasi sama cita-cita mungkin kita nanti lihat ya lebih detailnya ya. Cuman lebih umumnya nih kalau ekspektasi itu muncul di saat kita itu masih mau mulai, misalnya ini ya, umur-umur mau kuliah Iya. gitu-gitu. Umur mau 20, 21 gitu ya, sudah dianggap diri ini dewasa gitu. Wah, saya mau ini 22 saya mau punya mobil sport. Wih. Yaelah, bisa aja. Berapa harganya? Nggak tahu saya. Ngomongin soal ekspektasi Sobat Reida. Nah, yang sudah ketawa ini kita mau perkenalkan buat Anda. Kita mau ngobrol dengan siapa? Kita Ji? akan bicara bersama Pastor Samuel Sugiharto dari UK Petra ya. Kepala Pusat Kerohanian UK Petra. Kita Yes. mau sapa dulu. Shalom Pastor Samuel. Halo. Shalom, Pastor. Mbak Nathan, shalom Mbak Nathan, dan shalom seluruh rekan-rekan Sobat Batra Yuda dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah join di Salam Baterai kenal DFM. semuanya. Luar biasa. Ya. Kita hari ini topiknya adalah boleh nggak sih manusia berekspektasi? Jadi berencana gitu. Berencana, ya. betul. Bermimpi ke depannya mau jadi apa, mau ngapain, mau punya harta berapa, mau nikah umur berapa, mau nggak saya lanjutin deh ya. Nanti banyak orang yang kecewa. Enggak tuh, saya nggak mau ekspektasi deh daripada ntar kecewa ya. Iya, Tapi iya. dasarnya kita boleh nggak sih Pastor berekspektasi, karena kan ya kita sendiri nggak ngerti masa depan, Tuhan yang tahu. Tapi kita kepengen nih ya nata Iya. masa depan dengan berekspektasi. Gimana Pastor? Ya, sebenarnya ekspektasi itu bukan sesuatu hal yang salah dan sangat wajar semua manusia itu punya ekspektasi. Karena apa? Karena kalau kita mau lihat secara teologis ya, kita itu kan diciptakan oleh Tuhan itu sempurna. Ada sebuah gambaran ideal di dalam kehidupan ini di mana seharusnya manusia itu semua menjalani kondisi yang seperti itu. Ya. Tuhan kan bukan menciptakan kita di dalam kekurangan atau keterbatasan, tapi dalam segala kesempurnaan. Tetapi karena pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa, sehingga gambaran ideal yang Tuhan sudah rencanakan itu tidak terjadi. Atau lebih tepatnya belum terjadi. Sehingga dari situlah manusia itu karena diciptakan dengan sebuah kondisi ideal, dan sekarang ini belum ideal, maka disitulah lahir sebuah ekspektasi atau keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk mencapai sebuah titik kehidupan yang ideal. Karena memang itulah desain kita semula. Sehingga dengan adanya keinginan atau adanya ekspektasi terhadap hidupku tuh aku pengen begini loh, pengen begitu loh. Kehadiran ekspektasi itu tanda bahwa memang hidup sekarang ini tidak ideal, karena ada di dalam dosa, entah karena natur kita yang berdosa, entah karena dunia kita ini adalah dunia yang sudah rusak karena dosa, tetapi apapun itu untuk mengarahkan kita melihat bahwa ada sebuah gambaran kehidupan yang ideal. Nah, yang menjadi problem dan masalah adalah apakah memang ekspektasi atau keinginan kita terkait dengan hidup yang ideal itu seperti apa, itu sudah sesuai dan sudah seturut tidak dengan rancangan Tuhan tentang kehidupan yang ideal. Karena kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat ekspektasi itu berdasarkan gambaran-gambaran yang kita terima. Baik gambaran dari media, baik gambaran dari orang tua. Mungkin paling awal orang tua kali ya. Jadi dengan kita tuh melihat orang tua kita itu ketika misalnya hidupnya harmonis, puji Tuhan. Dari situ kita mendapatkan, oh inilah kondisi ideal yang harusnya saya terima. Atau harusnya nanti saya juga dapatkan begitu. Walaupun seideal apapun kan tetap ada kekurangan, ada kelemahan. Di situ kita tetap merasa bahwa aku nanti ingin lebih deh dari orang tua aku. Apalagi kalau kita tinggal di dalam sebuah lingkungan keluarga yang nggak ideal, disfungsi dan lain sebagainya. Tentu kita membayangkan bahwa saya nanti tidak ingin yang seperti ini. Cuman kalau ditanya ingin yang seperti apa, nggak tahu. Karena kan gambaran yang terlihat, terwujud di depan kita adalah yang tidak ideal. Tapi intinya adalah kita ingin jangan sampai mengulang yang seperti ini. Nah, biasanya tambahan-tambahan terkait dengan gambaran ideal itu didapatkan entah dari pelajaran-pelajaran agama, atau dari orang-orang yang kemudian memberitahu kita nanti itu harusnya kamu begini loh, kamu bisa begini dan begitu. Didikan orang tua termasuk juga media. Jadi wajar sekali orang punya, karena memang sekali lagi kita melihat kita didesain untuk sebuah kehidupan yang sempurna. Tapi kita belum bisa menjalaninya karena dosa, dan wajar untuk kita punya keinginan atau ekspektasi seperti itu. Oke, ekspektasinya nggak salah, cuman arahnya, goalnya yang bisa jadi salah dengan rencana Tuhan. Seperti itu ya Pastor Samuel ya? Betul. Tapi di mata manusia kan misalnya saja, jadi kaya, itu kan baik ya. Jadi kaya, itu kan baik. Walaupun rencana Tuhan mungkin buat setiap kita
nggak tahu ya soal kaya ya. Ada yang mungkin hidupnya pas-pasan, ada yang mungkin kaya raya, ada yang mungkin sebaliknya. Nah kalau seperti itu gimana? Kalau menurut kita ini baik loh. Kenapa Tuhan nggak kasih ya? Ini misalnya saja sehat, ini baik loh. Di mata saya ini kan baik. Kenapa Tuhan nggak kasih? Nah permasalahan ini gimana ngatasinya, Pastor? Iya, sebenarnya semua orang tuh mengharapkan hidup yang pas-pasan sih, Pak Nathan. Iya. Pas butuh, pas ada yang gitu ya. Kalau mau beli mobil pas ada gitu. Iya, pas pengen jalan-jalan ke luar negeri, pas ada. Gitu ya. Pas pengen makan yang enak, pas ada gitu ya. Nah, iya, itu joke-nya gue nanya ya. Tapi ini adalah begini, kalau tanya apakah ketika kita menginginkan kekayaan itu salah, kadang-kadang kita perlu mencoba mengeksplor dan mencoba mengevaluasi sebenarnya akar keinginan itu apa. Ketika misalnya kayak gini, seseorang tuh ingin kaya, saya percaya kekayaan itu bukanlah akhir. Kekayaan itu cuma instrumen. Karena kalau kita tanya misalnya contoh, oke, seseorang dikasih sama Tuhan nih, uang yang tidak terbatas. Tapi Tuhan kasih syarat. Syaratnya tidak boleh dipakai, tidak boleh dibagikan, tidak boleh diapa-apain. Bahagia nggak? Apakah kita mau nggak hal seperti itu? Saya kok yakin jawabannya adalah enggak. Buat apa saya punya semua itu tapi saya nggak bisa pakai kan gitu. Nah, jadi dari sini kita perlu membedakan. Sebenarnya yang kita ekspektasikan, yang terwujud di dalam benak kita, itu merupakan sesuatu hal yang sifatnya instrumental. Jadi itu cuma sebuah media atau alat untuk mencapai sesuatu, atau memang itu adalah goal dan tujuannya. Begitu. Nah, kadang-kadang yang sebenarnya banyak kali kita ekspektasikan karena gambaran-gambaran yang kita terima itu sebenarnya hanya media atau hanya instrumennya. Pengen kaya, pengen sehat, pengen panjang umur. Kalau tanya gini, apakah semua orang pengen panjang umur? Enggak juga loh. Saya sudah ketemu beberapa orang yang berkata, aduh aku pengennya enggak panjang umur. Kenapa? Aku ngelihat orang kalau tua itu sulit ini dan itu. Sudahlah umur 40-50 cukup lah. Gitu. Ada orang yang seperti itu bayangannya. Nah, sehingga kalau ditanya, kenapa sih kamu pengen panjang umur? Apa yang kamu harapkan dari panjang umur tersebut? Nah, itu yang perlu digali. Nah, biasanya orang itu mengharapkan kehidupan yang bahagia. Saya percaya ini dasarnya. Orang bisa menyebutkan dengan berbagai macam istilah, tapi sebenarnya tujuan mau kaya, kayak mau panjang umur, kayak mau apapun lah. Kalau ditanya dan digali, akarnya adalah kebahagiaan. Dan kalau ditanya, bahagia salah nggak? Ya jelas tidak salah. Karena memang Tuhan mendesain kita untuk hidup bahagia. Nah, cuman kembali seperti yang tadi di awal saya sudah katakan, pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat kita bahagia? Apakah itu adalah arah yang benar dan tepat? Tidak. Bahagia yang seperti apa? Apakah bahagia yang sementara atau bahagia yang kita terpuaskan karena sesuatu hal yang sifatnya kekal begitu. Nah, itu yang perlu ditelusuri. Iya. Dari pengertian ini kita harusnya menyadari ya bahwa segala ekspektasinya yang kita miliki gitu ya bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi rancangan Tuhan atas hidup kita pasti yang terbaik. Nah, muncul satu sisi lagi berarti, Pastor Samuel. Ada yang bilang, ya kalau misalnya rencana Tuhan yang tergenapi, lalu buat apa saya berekspektasi? Toh akhirnya rencana Tuhan yang terjadi. Oh, ini ada sebaliknya. Ini ekstrim kiri, ekstrim satunya, Pastor Samuel. Ada yang enggak mau. Enggak ekspektasi ya udah jalan hidup aja. Go with the flow saja. Toh nanti rencana Tuhan yang terjadi kan. Nah, ini lebih baik seperti itu nggak sih, Pastor, daripada berekspektasi tapi kecewa? Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan betul enggak rencana Tuhan pasti terjadi, betul. Cuman jangan pernah membayangkan bahwa rencana Tuhan itu akan bisa terjadi dengan otomatis. Misalnya nih contoh, Tuhan mau memberkati kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya untuk menjadi berkat bagi orang lain itu nggak sekedar kita apa adanya. Nggak bisa. Kita perlu misalnya contoh, saya karena di kampus mendorong mahasiswa, ayo kita belajar sesuai dengan bidang keilmuan kita. Kita mencari panggilan Tuhan di dalam bidang keilmuan kita. Tujuannya apa? Jadi berkat buat orang lain. Itu rencana Tuhan. Tetapi rencana itu akan terwujud dan akan bisa terlaksana ketika kita itu satu, kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan yang kedua, kita mau menjalankan dan melakukannya. Nah, jadi dalam hal ini dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jangan pernah membayangkan rencana Tuhan itu pasti terjadi tanpa kita tuh perlu berjuang dan berupaya, tanpa perlu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu nonsen lah, itu omong kosong. Rencana Tuhan itu terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita dan ketika kita mau hidup terus-menerus melakukannya. Itu dia. Ini banyak mahasiswa UK Petra yang sehat ya rohaninya ya, karena dibimbing sama Bapak Samuel. Jadi pertanyaan apapun, gini loh nak. Sayang saya cuma 1 semester. Balik lagi bisa kan? Boleh balik kan? Lagi. Aduh, agak mahal ya, Bung.
Nyiapin lagi, kuliah lagi. Ada. Jonathan ada pertanyaan. Baik, kalau misalnya itu kan soal ekspektasi diri kita sendiri ya, Pastor ya. Dari tadi kita bahas tentang sisi itu. Bagaimana kalau dari sisi yang lain, orang lain berekspektasi kepada kita, mungkin orang tua kah? Dan bahkan ada kata-kata yang muncul, papa tuh ya berekspektasi kamu jadi bos gitu. Pendeta. Jadi pendeta kayak. Saya ini pengen kamu pelayanan loh. Saya udah doain 3 kali kamu jadi pendeta loh. Kenapa kamu nggak pelayanan? Nah, ekspektasi orang lain ini gimana, Pastor? Ya, kita perlu menyadari bahwa sebenarnya ekspektasi orang itu menandakan orang tersebut satu mengasihi kita. Wow. Karena saya percaya yang diekspektasikan, yang diharapkan oleh orang tersebut bukan hal yang buruk atau yang jahat. Yes. Jadi kita perlu menerima tersebut siapapun ya, entah itu orang tua kah, entah itu lingkungan sekitar kita kah, bahkan dosen, pengajar, rohaniwan dan siapapun lah itu ya. Mereka membayangkan bahwa ini loh yang baik di dalam pemikirannya mereka. Cuman bagaimanapun jangan lupa yang namanya ekspektasi orang itu kan sifatnya terbatas. Sebaik-baiknya saya memikirkan hal yang baik tentang anak saya, kadangkala saya bisa jadi tidak memberikan yang terbaik. Mungkin itu baik, tapi bukan yang terbaik. Nah, sehingga di dalam hal ini kita perlu menggumulkan semua ekspektasi baik diri kita, baik masukan-masukan dari orang itu kita perlu bawa di hadapan Tuhan dan bertanya, Tuhan, yang menurut Tuhan paling baik untuk saya yang mana? Saya cuma mau menjalani panggilan Tuhan saja. Karena kalau orang lain mungkin tidak salah, baik, jadi kaya, jadi sukses, jadi bos, jadi pimpinan, jadi apapun lah, itu hal yang baik. Tetapi yang menjadi rencana Tuhan yang mana? Karena itu yang terbaik. Nah, kita mau mengejar yang terbaik, bukan cuma sekedar yang baik. Jadi tidak salah dengarkan masukan-masukan, dengarkan untuk ekspektasi tersebut, dan gumulkan. Jangan cuma dengarkan sambil lalu ya, tapi gumulkan, doakan. Apakah memang ini yang terbaik? Siapa tahu, karena gini, di sisi lain kan tadi saya katakan bahwa manusia bisa punya kelemahan dan kekurangan ya. Betul. Belum tentu menyatakan hal yang sama, hal yang benar dan seturutnya enggak Tuhan. Tapi bisa jadi enggak Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk menyatakan kehendak Tuhan. Jawabannya iya jelas. Sebagai contoh tadi yang diobrolkan ya, ada orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya sendiri ketika menyerahkan hidup saya masuk ke dalam sekolah teologi, awal mulanya karena apa? Ya karena dengar firman Tuhan. Kemudian dengar pengkhotbahnya menantang, siapa mau nih untuk menjadi hamba Tuhan? Siapa mau menyerahkan hidup? Jadi kan bisa dikatakan walaupun itu tidak sifatnya personal ya, sifatnya kan lebih komunal. Tapi itu kan merupakan sebuah ekspektasi nih. Mau enggak kamu menjadi hamba Tuhan? Kalau kamu sudah melihat kasih Tuhan itu begitu besar, Tuhan sudah memberkati kamu demikian limpah, masa kamu tidak mau menyerahkan hidupmu untuk mengerjakan panggilan Tuhan? Nah itu kan ekspektasi juga. Dan itu merupakan cara Tuhan untuk memanggil kita melakukan panggilannya. Jadi dengarkan dan gumulkan. Pastor Samuel pakai pakai contoh hidupnya jadi hamba Tuhan lagi. Kami berdua sering Pastor. Sering dibegituin. Saya udah didoain 3 kali kalau. Tolong Tuhan. Apakah ini recall untuk kesekian kalinya? Baiklah, kita dapat nih ya satu pesan lagi gitu ya. Ini juga berlaku buat Anda yang berekspektasi pada anak Anda mungkin, pada siapapun gitu ya. Harus sediakan ruang di mana itu kehendak Tuhan lah yang terjadi. Nggak boleh terlalu dipaksakan, bener ya Pastor Samuel ya? Karena terlalu kalau dipaksakan harus diarahkan sekolahnya harus ini. Yang bikin ekspektasi diri sendiri, yang kecewa diri sendiri nanti kan. Ntar kalau anak atau siapapun yang Anda harapkan itu ternyata nggak terjadi, ntar Anda kecewa, gitu ya. Jadi harus sediakan space, ruang yang namanya kehendak Tuhan yang bekerja di situ. Karena mungkin bisa jadi sama, mungkin bisa jadi beda. Hidup kita tuh dipimpin dan diarahkan oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Bukan oleh pendeta, bukan oleh rohaniwan. Antrian belakangku juga diomongin hal yang sama. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.